yang lewat sudah kita bahas masih tentang paham kaum Mujaisimah. Ingat, Mujaisimah inilah kaum yang mengiktikadkan Tuhan itu berbentuk. Nah, itu intinya. Sudah beberapa iktikad mereka kita kaji. Malam ini kita lihat lagi apa iktikad mereka, prinsip mereka, pola pikir mereka, sehingga mereka masuk dalam kelompok yang sesat atau murtad. Nah, kita lihat lagi. Dan setengah mereka itu iktikadnya, mereka itu maksudnya kelompok Mujaisimah. Kita sedang membicarakan kelompok Mujaisimah. Ingat, Mujaisimah adalah kelompok yang menganggap Tuhan itu berbentuk. Malam itu sudah kita bahas bentuk apakah tersusun dari elemen-elemen, dari materi-materi, dari sel-sel, dari parsel-parsel, atau atom-atom yang terkecil dalam ilmu kimia. Itu Tuhan tidak ada. Jadi tidak ada, jangan kita bayangkan Tuhan berbentuk bagaimana. Itu tidak ada pada Tuhan yang maknanya Allah. Lalu iktikad mereka adalah bahwasanya Allah Ta'ala duduk di atas aras. Ini kan sudah ketemu. Jika ada kelompok mengatakan Tuhan di langit, ya kan? Ini kan sudah dapat nih. Kemana kelompok itu? Ketika mengatakan Tuhan di aras, berarti Tuhan itu berbentuk. Tuhan itu butuh tempat. Sesuatu yang butuh tempat itu bukan Tuhan, bukan Allah. Allah bersifat qiyamuhu binafsi, memiliki dua makna hakiki. Pertama, tidak butuh kepada mukhasis yang menjadikan Tuhan. Kedua, makna qiyamuhu binafsi, tidak butuh kepada tempat berdiri atau duduknya Tuhan. Jika ada kelompok yang mengatakan Tuhan duduknya di atas aras, Tuhan kediamannya di aras, berarti Tuhan telah bertempat, maka kelompok ini dipastikan di dalam pandangan akidah ini adalah kelompok yang menyimpang dari prinsip-prinsip akidah yang benar. Lalu bagaimana dengan ayat yang sering pertanyaan? Ayat kan ada Allah bersembayam di atas aras. Bersembayam di atas aras bukan makna tempat. Tuhan memiliki kursiyuhus samawati wal ard adalah Allah maliku mulki. Allah berkuasa, Allah raja, itulah disebut aras, bukan maknanya tempat. Nah, ini kata kunci. Jadi bukan Allah butuh kepada tempat, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki alam ini. Banyak dalil ayat-ayat. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang memiliki alam ini, Allah yang menguasai alam ini, Allah yang muksid, yang menggenggam dan mengontrol alam ini. Makanya kalau orang-orang Urdu itu dihafalkan kepada murid mulai SD, ya SM kalau sekarang ada TK, ada TPA, terus selalu dihafalkan kepada muridnya. Allahi milikihi, makhluki nehe milikihi. Jadi prinsip ini dimasukkan dalam akidah muridnya. Allah pemilik alam ini, makhluk butuh kepada pemilik alam ini. Allah bukan makhluk, makhluk butuh kepada Allah. Artinya jika Allah butuh kepada makhluk, itu bukan Allah. Maka tidak boleh Tuhan itu membutuhkan tempat. Ayat-ayat yang ada memiliki makna majazi. Jadi ayat itu ada majazi, butuh pentakwilan, butuh pemahaman-pemahaman yang lain agar tidak menggeser atau bertentangan makna-makna yang hakiki yang bertentangan dengan makna ayat. Lalu apa dasar mereka mengatakan Tuhan itu di atas aras? Kita lihat prinsip mereka. Setengah mereka itu iktikadnya adalah, makna setengah di sini bahagian lagi yang mereka iktikadkan adalah
bahwa Allah Ta'ala masuk pada aras, dan aras itu adalah tempat kediamannya Tuhan, karena dia pegang kepada ayat tadi. Bagaimana dia pegang ayat ini? Syahdan ini kalau bahasa bukunya note ya, ada note. Sering kami ada tulis note bahasanya, nah catatan penting. Kalau dalam ilmiah ada footnote, ada ibid, ada lukcit, ya, ada note-nya. Syahdan adalah perpegangan atau jipat iman, teh referensi, ya kan? Kalau bahasa buku apa referensi marji'nya, ya. Setengah kaum Mujaisimah pada i'tikad yang tersebut itu adalah pada zahir ayat. Nah, jadi ayat makna bersemayam di atas aras, dia tidak menakwilkan makna ini, maknanya langsung aras, duduk di atas aras. Kalau ini kita artikan, banyak sekali ayat-ayat yang akan bertentangan. Kita lihat di ayat yang lain. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Tuhan memiliki wajah, kan? Apakah makna wajah-wajah ini? Kan bukan. Harus ditakwil makna wajhun adalah zatuhu, zatnya Allah. Kita lihat di ayat yang lain. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Apakah tangan ini? Kan bukan. Makna tangan ayat, maknanya kudrah. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa di atas segala makhluknya. Jadi bukan makna tangan. Artinya tangan ditakwil kepada kudrah, makna yang tadi wajhun ditakwil kepada zat, tidak lagi bertentangan. Secara zahir ayat ini bertentangan. Ya, kalau memang ayat makna tangan, ya tangan Tuhan. Kalau ayat memang wajhun, ya wajhun Tuhan. Kalau ini diartikan, bagaimana tentang kaedah-kaedah bahasa, grammar di dalam bahasa, kaedah, kawaid dalam bahasa, tentu memiliki pemahaman-pemahaman teks, lafaz, agar bisa melahirkan maknawiyah atau kontekstual yang tidak bertentangan antara ayat dengan ayat, ayat dan sifatnya Allah Ta'ala. Disinilah butuh ilmu di dalam ulumul Quran, ilmu ta'wil namanya, ilmu i'jad namanya, ilmu majad namanya, ilmu gharib Quran namanya. Kalau ini tidak dipahami, maka akan diterjemah makna ayat menurut keinginan lafaz zahirnya. Padahal ayat mengandung makna-makna yang sangat banyak yang harus dipahami dengan dalil-dalil yang lain atau disebut dengan referensi yang lain agar tidak bertentangan dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ayat dan hadis dalam pandangan Mujaisimah yaitu mutasyabihah, dan dinamai kaum Mujaisimah itu adalah kaum musyabihah. Jadi kaum Mujaisimah ini ada dua kelompoknya, ada dua nama. Boleh kelompok Mujaisimah, ada kelompok musyabihah. Mana musyabihah? Menyerupai, dia menyerupai Tuhan. Jadi kalau ayat tadi ada mata, ada telinga, ya kan ada ayat Al-Quran, innallaha sami'ul basir, sesungguhnya Allah mendengar dan melihat. Dia artikan langsung melihat dengan mata. Nah, ini kan akan terjadi kekeliruan. Inilah kelompok mutasyabihah. Kelompok mutasyabihah ini di dalam bahasa tauhid tidak boleh terjadi, karena Allah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak boleh serupa dengan makhluk sedikit pun dari sisi manapun. Itu tidak boleh ada pada Allah yang serupa dengannya. Dalil ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Inilah kelompok Mujaisimah atau kelompok musyabihah. Baik, sikit lagi
Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang Mujaisimah itu adalah musyabihah dan musyabihah itu adalah kafir. Jadi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, dia juga seorang ulama mufassir. Kalau kita lihat nanti ada tafsir Fakhrur Razi, ya. Itu banyak sekali beliau menjelaskan bahwa jika ada kelompok ini muncul, apa sebabnya? Itu bermula dari kelompok kafirun. Jadi kelompok kafir nanti ada dalam sejarah kalam, artinya sekte-sekte yang muncul di dalam kalangan Islam. Itu banyak orang-orang yang kafir memeluk Islam. Jadi karena keyakinannya belum terkikis habis di dalam keyakinan ketika dalam Yahudi, dalam Nasrani. Karena dalam Yahudi ada kelompok namanya kelompok Mujaisimah, ya, dia menganggap Tuhan berbentuk. Jadi keyakinan ini belum terkikis habis dia. Lalu kemudian menjadi tokoh mungkin di dalam Islam. Keyakinan tadi belum habis dibersihkan. Kalau ibarat penyakit masih ada sisa-sisa, sehingga menjadi imbas, menjadi infeksi kepada penyakit yang lain. Akhirnya dia menjadi tokoh, dia kembangkan paham ini. Itulah yang kemudian lahirlah kelompok Mujaisimah dan kelompok Musyabihah. Ini jelas kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini bermula dari kelompok kafir. Nah, jadi kalau ini jelas mulanya, ya sudah jelas dia adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang miskin. Kenapa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Karena diisbatkan bagi Allah Ta'ala berjisim. Apa ilatnya? Apa alasannya? Apa sebabnya? Kelompok ini disebut kafir, disebut murtad, karena dia telah membangsakan Tuhan itu berjisim, berbentuk maknanya. Sedangkan Tuhan tidak boleh berbentuk. Dan akan jisim itulah yang kemudian menjadi tasyabuh, menjadi persamaan antara Tuhan dengan makhluknya. Jadi pada Tuhan itu tidak boleh terjadi sifat-sifat seperti itu. Maka mempelajari i'tikad 50 itulah untuk membersihkan dari i'tikad Mujaisimah, Musyabihah, Mutasyabihah, agar Allah tidak terbayang di alam pikiran manusia Tuhan itu berbentuk. Inilah Tuhan bersih dari sifat-sifat itu, itulah Allah kita. Inilah kesempurnaan iman kita dalam ibadat. Ketika i'tikad kita sudah benar, baru kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala aman dan nyaman. Kalau tidak, bagaimana kita ibadah? I'tikad kita belum sempurna, belum lurus, sehingga mempengaruhi kepada yang lainnya.